Karena pengalaman demokrasinya dan sejarah pernah membantu Myanmar, para pakar regional menyerukan Jakarta untuk melakukan hal yang sama terhadap junta militer saat ini yang telah mengkudeta pemerintahan sipil 2 tahun lalu. Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono aktif melakukan dialog dan mengirim Letjen Agus Wijoyo ke Myanmar. SBY kala itu juga mengirimkan menlunya Marty Natalegawa untuk bertemu dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia menyatakan akan mengirim jenderal guna membujuk pimpinan junta Jenderal Min Aung Hlaing. Rencana ini menuai beragam reaksi, termasuk di Myanmar. Pakar politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Dewi Fortuna Anwar menyebut, junta militer yang berkuasa sekarang tidak seperti yang memerintah pada 2011 yang mau membuka diri. Senada dengan Dewi, pakar Asia di Universitas Deakin Australia menilai prospek keberhasilan dari rencana Jokowi akan kecil. Reaksi di Myanmar yang dihimpun Radio Free Asia juga pesimistis terhadap rencana Jokowi. Nai Ponelat, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, yang terdiri dari anggota parlemen yang dipilih secara demokratis yang digulingkan dalam kudeta, mengatakan dia menghormati upaya Indonesia untuk membantu, tetapi mengatakan bahwa tidak ada cara apapun untuk mencapai kesepakatan dengan para pemimpin militer yang sangat agresif. Sementara seorang analis politik dan militer Myanmar, Tan Sun Naing, menyebut Jokowi adalah sosok visioner dan taktis, tetapi juga skeptis dengan mengatakan bahwa Jenderal Myanmar tidak memiliki simpati terhadap pandangan rakyat, tidak memiliki visi politik, dan tidak berpendidikan. Namun, pandangan yang sedikit berbeda datang dari Hunter Marston, peneliti Asia di Universitas Nasional Australia. Ia berpendapat, jenderal dari Indonesia bisa lebih berpengaruh jika dapat memberi tekanan yang kuat kepada junta bahwa kebijakan mereka akan menuai konsekuensi yang buruk. Beberapa nama jenderal senior yang muncul antara lain Prabowo Subianto, Syafri Samsudin, Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Luhut Binsar Panjaitan. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah, berpendapat Wiranto menjadi sosok jenderal yang kemungkinan terpilih karena berperan dalam masa transisi militer ke sipil di era Soeharto ke Habibie. Sedangkan penulis The Diplomat Sebastian Serangio mengatakan Luhut Binsar Panjaitan kemungkinan yang akan terpilih. Sang menteri koordinator itu memiliki pengaruh dan pengalaman. Luhut diketahui juga membahas isu Myanmar di Forum Ekonomi Dunia Swiss bulan Januari lalu. Namun demikian, Dewi Fortuna Anwar menyebut sosok jenderal terpilih harus piawai dalam berdiplomasi, tidak terlibat masalah HAM, dan memahami apa saja yang sedang dilakukan ASEAN. Indonesia sendiri baru saja menyelenggarakan rangkaian pertama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Jumat dan Sabtu lalu bertempat di Sekretariat ASEAN. Pertemuan ini secara khusus membahas Myanmar, namun seperti yang diperkirakan, negara itu tidak diwakili oleh siapapun, meski Indonesia telah meminta junta untuk mengirimkan perwakilan non-politik. Menanggapi pertemuan itu, pihak oposisi Myanmar yang diwakili juru bicara NUG mengatakan pertemuan para menlu ASEAN itu sebagai eksklusif. Namun NUG mengaku sejauh ini menjalin komunikasi dengan ASEAN, namun dalam level yang tidak resmi. Indonesia jelas terlihat hati-hati dalam menjalin komunikasi dengan posisi penguasa Myanmar saat ini. Begitupun dalam memilih utusannya. Rencana mengutus jenderal tidak dibahas dalam pertemuan para menlu ASEAN kemarin, tetapi yang pasti kantor utusan khusus di bawah Kementerian Luar Negeri akan dibentuk sejalan dengan konsensus 5 poin tahun 2021. Rencana Jokowi soal jenderal sendiri masih tergolong usulan yang harus mendapat persetujuan dalam negeri dan nantinya harus bisa diterima oleh negara ASEAN. ASEAN menyadari krisis Myanmar yang berlarut-larut dapat merusak kredibilitas organisasi, sehingga Indonesia yang sejak awal aktif menghimpun solusi bertekad akan menjadikan isu Myanmar sebagai prioritas. Namun, Indonesia juga realistis, seperti yang diungkapkan Menlu Retno Marsudi sejak awal, bahwa penyelesaian krisis Myanmar pada akhirnya
bergantung pada negara itu sendiri. Sekian, berikan pendapatmu.